Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Teman Pian Wadah Bekesa, Kecamatan Samarinda Seberang. Oke, dengan saya Irfan Hamdani, yang kali ini saya ditemani oleh narasumber luar biasa pada malam hari ini, Bang Aan Ansori. Siap. Beliau ini malang melintang dan seorang owner hidroponik dak hijau sejak tahun 2013, Bang ya? Untuk ya, sejak 2013 sampai hari ini sampai sekarang. Oke, yang pertama nih Bang, saya pengen bertanya tentang hidroponik ini dan juga jelaskan ke teman-teman apa sih keunggulannya hidroponik itu dan kenapa kita harus hidroponik. Baik, hidroponik itu menguntungkan. Menguntungkan. Nah, itu yang harus dipegang, menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena hidroponik itu genrenya adalah memanfaatkan halaman yang sempit. Oke. Memanfaatkan halaman yang sempit. Jadi ketika kita memiliki lahan yang sempit, itu bisa digunakan, kemudian itu bisa menghasilkan yang selama ini mungkin terabaikan. Gitu ya. Jadi dia lebih memanfaatkan lahan yang sempit, Bang ya. Betul sekali. Oke, jadi mungkin itu bedanya dengan kita bilang konvensional yang pakai tanah gitu ya. Iya. Oke. Selain itu kegunaan hidroponik ini Bang, manfaat untuk kita konsumsi nih Bang, apa sih bedanya hidroponik dengan yang biasanya pakai media tanah dan lain sebagainya itu Bang? Siap, jadi hidroponik dengan konvensional. Iya, ya. Kita sebut hidroponik dan konvensional adalah hidroponik itu lebih ke arah praktis ekonomis dan kemudian budidaya tanaman dengan sistem modern. Bahkan disebutnya adalah petani berdasi. Petani berdasi Bang ya. Jadi perbedaannya gini, kalau hidroponik itu 1 menit kita panen, sepersekian menit lagi kita bisa tanam lagi. Bisa tanam lagi. Jadi tidak ada proses untuk kita mengolah tanah. Kalau tanah kan harus diolah lagi, perlu proses, perlu waktu lagi. Kalau hidroponik tidak. Jadi meminimalisir waktu juga ya. Iya, kemudian melanjutkannya artinya secara berkelanjutan, kontinuitasnya itu selesai cepat. Itu di hidroponik. Tapi ada syarat dan catatan pastinya gitu ya. Kalau boleh nih Bang, apa tuh syarat dan catatannya tuh Bang? Ketika kita panen, kemudian kita langsung menanam kembali, catatannya adalah bahan-bahan yang kita gunakan seperti guli tadi itu masih dalam keadaan bersih pastinya. Ketika nanti sudah kotor ya harus ada yang namanya perawatan dan pembersihan gitu. Oke, guli itu media tanamnya Bang ya? Bukan, guli itu seperti pipa. Wadahnya? Wadahnya, untuk saprasnya, sarana dan prasarananya gitu ya. Gitu. Kalau pakai pipa, ya biasa orang itu kan pakai pipa paralon. Kebanyakan pakai pipa paralon. Benar. Tapi ceritanya banyak nih kalau pakai pipa paralon. Di awal 2013 saya juga pakai pipa paralon. Oh, awal-awalnya pakai pipa juga ya? Tapi sering kelahi. Kelahi maksudnya gimana? Sama istri Bang. Oh. Cerita serunya sering kelahi sama istri. Ada masalah rumah tangga juga Bang ya? Hidroponik itu penuh kenangan gitu ya. Jadi kelahi dengan istrinya gimana nih gitu kan. Ceritanya ini kalau kita mau membersihkan hidroponik, pipanya itu mau dibersihkan kan panjangnya 4 meter Bang. Disambung lagi 4 meter. Jadi panjangnya 8 meter. Perlu space untuk grojok-grojoknya Bang, membersihkannya kan. Jadi susah untuk membersihkannya. Istri lagi masak, dipanggil Bang. Bantui dulu nih gitu kan ya. Ketika bantui terus kamu lapar, siapa yang masak? Urusi kamu sendiri. Wah kan itu. Nah ketika seperti itu saya berpikir, ini ada nggak yang lebih mudah dan praktis? Akhirnya ketemulah yang namanya guli. Ketemu guli. Iya. Nah guli ini knockdown. Jadi tutupnya bisa dibuka dan dibersihkannya tidak perlu ada bantuan siapapun dan lebih praktis dari pipa itu Bang ya. Betul. Bukan promosi loh ya. Tapi kalau mau beli hubungi WhatsApp saya di bawah ini. Oke, teman-teman yang hidroponik pengen pakai guli hubungi Bang Aan Ansori. Oke. Mungkin kita iklan sejenak karena ada pesan-pesan berikut. Siap. Halo warga Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda dengan bangga mengumumkan kabar gembira bagi warga Kota Samarinda. Kebijakan ini dibuat sebagai langkah proaktif untuk memberikan keringanan seluruh warga Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak tanah dan bangunan. Saat ini Bapenda Kota Samarinda telah mengeluarkan program penundaan jatuh tempo pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan atau PBB P2
serta penghapusan sanksi administrasi dari tahun 2007 sampai 2022. Warga Samarinda dapat melakukan pembayaran mulai dari 1 Juni sampai dengan 15 Desember 2023. Pembayaran dapat dilakukan di BSI, BPR, GoPay, Indomaret, Pos Indonesia, Link Aja, Bank Kaltim-Tara, Tokopedia, Kris, dan virtual account. Ayo kita taat pajak demi membangun Samarinda menjadi lebih baik. Oke, kembali lagi dengan saya Irfan Hamdani, masih di Teman Pian, Wadah Bekesa, Kecamatan Samarinda Seberang. Kita kembali ke Bang Aan nih ya. Yap. Tadi kita sudah bahas tentang hidroponiknya. Mungkin saya tanya kesibukannya hari-hari ini Bang. Selain menanam budidaya hidroponik itu, apa sih kesibukan lainnya Bang? Nah, hidroponik itu sebetulnya saat ini belum saya geluti secara serius. Jadi bisa dikatakan bahwa itu sampingan tapi yang menguntungkan. Nah, sampingan yang bercuan Bang ya? Ya, jadi makanya 2013 sampai sekarang masih tetap konsisten. 10 tahun 10 Bang? 10 tahun karena tadi ada cuannya. Benar. Tapi kegiatan intinya, kegiatan inti sebenarnya saya sebagai seorang guru. Oh, seorang guru. Iya, guru yang betulan mapel yang saya ampu itu adalah kewirausahaan. Guru kewirausahaan. Pantas nih Bang, sampingannya berusaha yang keren nih Bang. Harus. Nah, selain itu juga kegiatan yang sedang dituni sekarang itu alhamdulillah menjadi instruktur untuk prakerja. Instruktur prakerja. Iya, untuk prakerja. Ya, oke. Di wilayah Kota Samarinda, provinsi Nasional. Iya, pesertanya nasional, kemudian kegiatannya melalui Zoom meeting. Zoom meeting kegiatannya Bang ya. Iya. Jadi secara dari rumah aja. Iya, betul, online. Ya, karena seluruh Indonesia nggak mungkin dikumpulin. Seorang guru Bang. Siap. Guru di mana itu Bang? SMK Negeri 17 Samarinda, Jalan Kadrioning. SMK 17 Kadrioning. Iya. Oke. Dari kapan menjadi guru Bang? Menjadi gurunya dari 2008. 2008. Iya, tapi untuk mengajar di SMK Negeri 17 itu mulai 2016. 2016 Bang ya. Ngawal karirnya dari 2008. 2008 di mana Bang? Di SMK Kesatuan. Oh, SMK Kesatuan. Iya, betul. Baru tuh pindah ke SMK 17 sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Seorang guru kewirausahaan yang langsung mengimplementasikan ilmunya menjadi seorang influencer di hidroponik. Keren, luar biasa. Oke, kita bahas hidroponiknya lagi nih Bang. Boleh, silakan. Oke. Sebelumnya saya mau nanya, Abang gunakan lahan di bagian mana Bang hidroponik Bang? Taman, belakang rumah atau di mana nih Bang? Oke, baik. Jadi ceritanya seru. Oke, gimana seru itu, lagi Bang? Nih cerita. Hidroponik itu penuh keseruan. Hobi saya itu kan bercocok tanam. Iya. Jadi awal mula saya menanam itu menggunakan polybag. Polybag Ya, atau ember-ember bekas. Saya menanam awalnya itu dengan masih media tanah itu Bang. Oke, sebelum hidroponik ya. Eceng gondok tuh untuk nanam daun saledri. Oh, daun seledri. Ya, kemudian saya pindah ke perumahan. Iya. Itu mencari media tanah itu cukup sulit. Adapun yang dijual harganya mahal. Yang ditanam itu bunga. Oh, waktu pindah rumah. Iya, yang ditanam juga bunga. Bunga tidak susah untuk menghasilkan cuan. Nggak nemu nih lahannya di mana nih? Nggak nemu. Yang bisa cepat balik dan menguntungkan. Nah, kebetulan juga punya teman-teman yang arsitek. Saya bertanya sama mereka, kira-kira kalau saya pingin punya usaha, saya modalnya cuma punya rumah. Kira-kira apa yang bisa menghasilkan cuan? Dia bilang sewakan, buat kontrakan. Terus saya bilang kalau dikontrakin dan tinggal di mana? Saya tinggal di mana? Ya kan gitu ya. Bener ya? Benar. Mereka nggak menemukan tuh. Iya. Solusinya saya nggak dapat. Tapi pas saya berpikir bahwa saya merenung di depan rumah pas hujan, itu kok ada atap. Ini kenapa atap saya gunakan untuk lahan? Wah, kan gitu ya. Tumbuhnya ke atas. Benar. Akhirnya saya dak. Terus? Saya dak, kemudian di dak itulah saya bercocok tanam. Jadi di atas rumah? Iya. Sedikit unik untuk narasumber kita kali ini ya. Dia membuat hidroponik di atas rumah. Di atas rumah. Yang biasa orang tuh di belakang rumah atau di taman depan. Betul. Ini di atas. Di atas rumah. Jadi tidak menambah lahan, tapi naik ke atas. Bawahnya bisa dijadikan tempat tinggal. Di atasnya hijau bertebarkan. Menggambarkan seorang kewirausahaan banget nih Bang. Aman. Gitu. Kita mungkin break dulu karena ada pesan-pesan sebagai berikut. Halo warga Samarinda,
Pemerintah Kota Samarinda dengan bangga mengumumkan kabar gembira bagi warga Kota Samarinda. Kebijakan ini dibuat sebagai langkah proaktif untuk memberikan keringanan seluruh warga Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak tanah dan bangunan. Saat ini Bapenda Kota Samarinda telah mengeluarkan program penundaan jatuh tempo pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan atau PBB P2 serta penghapusan sanksi administrasi dari tahun 2007 sampai 2022. Warga Samarinda dapat melakukan pembayaran mulai dari 1 Juni sampai dengan 15 Desember 2023. Pembayaran dapat dilakukan di BSI, BPR, GoPay, Indomaret, Pos Indonesia, Link Aja, Bank Kaltim-Tara, Tokopedia, Kris dan virtual account. Ayo kita taat pajak demi membangun Samarinda menjadi lebih baik. Kembali lagi dengan saya Irfan Hamdani, masih di Wadah Bekesa, Kecamatan Samarinda Seberang. Oke, Bang Aan. Ya, tadi kita berbicara hidroponik yang katanya sampingan tapi bercuan luar biasa. Gitu Bang ya? Ya. Oke. Boleh nih Bang, bocorannya. Bagaimana sih mendapatkan cuan dari hidroponik ini? Sedangkan kan kalau di pandangan masyarakat awam, hidroponik ini adalah tumbuhan yang eksklusif atau tumbuhan yang agak sulit lah, rumit dibanding yang konvensional kita pakai tanah. Gimana nih Bang? Tips and triknya lah. Oke, hidroponik itu simpel. Ya. Sesimpel kita membalikan telapak tangan. Oh, sesimpel itu ya. Oke. Jadi saya balik. Oh, dapat. Jadi pada dasarnya orang menganggap itu eksklusif karena memang tidak punya keinginan, kemudian tidak punya kemauan. Okay. Keinginan dan kemauan beda tipis. Siap. Nah, kalau punya keinginan dan semua itu dijadikan hobi, tadi sangat mudah. Karena tahapannya cuma beberapa tahapan aja. Yeah. 1 semai, kedua pindah tanam, perawatan, panen, jual. Simple. Langsung cuan. Yes. Gitu ya Bang. Okay. Nah, terkadang yang bikin sulit itu karena dia berhidroponik, satu, tidak mau didampingi. Tidak mau didampingi. Artinya tidak mau didampingi oleh teman-teman yang lebih dulu yang sudah paham. Kedua, karena modalnya besar, langsung besar buatnya. Okay. Tapi kelemahan dia itu belum punya customer atau customer segmen atau pelanggannya. Belum tahu pasarnya kemana. Sehingga yang keempat, ketika dia waktunya panen, ya, dia bingung mau dibuang kemana sayurannya itu. Disitulah ada beberapa faktor yang membuat masalah. Satu, akhirnya dijual murah. Yang kedua, minggu depannya atau bulan depannya setelah panen tidak melanjutkan. Kami bilang gulung pipa. Halo warga Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda dengan bangga mengumumkan kabar gembira bagi warga Kota Samarinda. Kebijakan ini dibuat sebagai langkah proaktif untuk memberikan keringanan seluruh warga Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak tanah dan bangunan. Saat ini Bapenda Kota Samarinda telah mengeluarkan program penundaan jatuh tempo pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan atau PBB P2 serta penghapusan sanksi administrasi dari tahun 2007 sampai 2022. Warga Samarinda dapat melakukan pembayaran mulai dari 1 Juni sampai dengan 15 Desember 2023. Pembayaran dapat dilakukan di BSI, BPR, GoPay, Indomaret, Pos Indonesia, Link Aja, Bank Kaltim-Tara, Tokopedia, Kris dan virtual account. Ayo kita taat pajak demi membangun Samarinda menjadi lebih baik. Masih dengan saya Irfan Hamdani di Wadah Bekesa, Kecamatan Samarinda Seberang. Bang Aan, masih sama Bang Aan nih. Tadi beliau sudah bawa contohnya nih. Selada merah dan selada hijau Bang ya? Ya. Oke, kalau boleh di-spill nih Bang, harganya. Nah, gimana nih harga? Harga ya? Iya. Kasih tahu apa enggak? Tadi kan Abang bilang masalah min ini menguntungkan. Siap. Harganya. Oke. Saya pengen tanya yang ini nih Bang. Yang kayak selada aja ya? Paket bunga nih Bang. Oke, baik. Jadi, untuk memenuhi keinginan pasar, itu harga ada variasi.
Bervariasi. Jadi kita tentukan harga itu bukan kemauan kita, tapi kita sesuaikan dengan permintaan dari pelanggan kita. Menyesuaikan pelanggan, Bang? Ya, tapi pastinya kita sudah tahu dong harga pokok produksi kita. Kemudian harga di pasar. Biar tidak merusak harga pasar. Tidak merusak harga pasar, ya. Jadi salah satu contoh yang saya bawa ini adalah 200 gram. Ini 200 gram nih? Ya, 200 gram. Itu biasanya saya menjualnya 10.000. 10.000, Bang? 10.000. Oh, 10.000. Jadi kalau 1 kilo bisa hitungannya adalah dikali 10.000, 200 gram berarti 50.000 1 kilo. Tetapi kalau beli 1 kilo harganya 40.000. Diturunkan. Iya. Nah, perlu dikasih tahu nih teman-teman, Bang, yang melihat mungkin nanti ya. Nah, selada ini sebetulnya bukan hanya selada. Iya, Bang. Artinya ketika dia bilang, wah mahal tuh seladanya karena 40.000 per kilo, saya beli 25.000. Apa nilai jual lainnya nih? Masalahnya selada ini jenisnya banyak, Bang. Ada lokal, ada impor. Yang tadi Abang bilang ini. Yes. Terus kemudian selada itu sendiri ada berbagai macam merek. Ada Bohemia, ada RZ, ya kan, ada Caipira. Nah, ini yang masyarakat tidak memahami. Kalau ini jenisnya apa nih, Bang? RZ Junction. RZ Junction. Impornya? Rizkuan. Kalau RZ itu Rizkuan. Jenisnya Junction. Itu jenisnya. Ya, betul. Ini kualitas yang saat ini mungkin teman-teman baik. Karena banyak kan yang ditanam oleh teman-teman yang lain itu adalah Caipira. Ya, dan harganya beda. Kalau ini bibitnya, satu butirnya Rp300. Rp300 satu bibit. Satu bibit. Gitu ya. Kalau yang Caipira, satu bibitnya di bawah Rp100. Berkali lipat, Bang. Yes, jadi bisa 3 kali lipat. Makanya Mas customer harus bisa memahami nih ketika ini harga. Wow, ini kenapa mahal? Maka kita juga menanam tidak hanya RZ Junction. Yang kita tanam juga ada yang model seperti ini. Ini bibitnya lebih murah, maka harganya juga bisa lebih turun. Saya kira cuma beda warna aja nih. Oh, tidak. Gitu. Bibitnya juga beda. Siap, gitu. Jenisnya juga beda. Beda. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau beli selada, kebanggaan Rp10.000 per 10 gram berapa tadi? 200 gram. Oh, 200 gram, 10.000 200 gram. Oke, Bang, kalau boleh di-spill nih, Bang, omset per bulan nih, Bang. Omset per bulan hitungnya begini. Iya, gimana? Biar teman-teman yang di rumah ngitung sendiri pakai kalkulator. Siap. Hitungnya gini, Bang. 1 kilo itu target kita. Satu pohonnya beratnya kurang lebih 100 sampai 200 gram. Satu pohon 100 sampai 200 gram. Kalau kita ambil rata-rata yang di 150, maka 1 kilo itu ada sekitar 6 sampai 7 pohon. 6 sampai 7 pohon. Kalau 200 gram itu bisa hanya 5 pohon 1 kilo. Tadi itu ya, Bang. Nah, kalau kita punya 2.000 lubang tanam, hitung aja 2.000 dulu. Yang sisanya jangan hitung. Nah, kira-kira berapa duit tuh? Teman-teman yang pengen berusaha, tinggal dikalikan. Dibagi, baru dikalikan dengan harga 1 kilonya 40.000. 1 kilonya 40.000. Gitu, Bang. Sebelumnya nih, Bang, pengen nanya. Ini kan namanya juga usaha. Usaha ini kan pasang surut nih kan. Walaupun Abang punya pasarnya, kayak tadi kan 2 segmen nih. 5 tahun pertama tanam dulu, baru cari pasar. 5 tahun kedua cari pasar dulu, baru tanam. Pertanyaan saya, Bang, pernah gagal nggak, Bang? Pasti, Bang. Tidak ada namanya usaha yang tidak pernah gagal. Tapi kegagalan itu bukan menjadi satu penyebab terus kita lemah. Tapi justru dengan kegagalan itu kita tambah bangkit. Kita tahu penyebab dari kegagalan itu apa. Tapi sering banyaknya adalah teman-teman ketika sudah gagal, sudah stop. Kemudian itu yang menjadi di belakang. Artinya nggak usah berhidroponik. Merugikan. Kan itu ya. Itu yang sering terjadi tuh. Maka kegagalan itu pasti ada. Tetapi kegagalan-kegagalan seperti itu, saya pernah 2 bulan tuh nggak nanam. 2 bulan nggak nanam? Di awal-awal tuh, Bang? Bukan, sudah pertengahan. 2 bulan nggak bisa nanam. Kenapa? Bibit saya hilang. Bibit saya hilang, Bang. Aneh kan ya? Bibitnya hilang, Bang. Jadi untuk dalam hidup saya itu bukan menangani masalah, tapi penyebabnya yang kita cari. Jadi kalau ibaratnya kita sakit bukan cari obatnya, tapi bagaimana mencegahnya. Nah, itu yang saya cari. Jadi untuk saya bisa nanam kembali 2 bulan, Bang, nggak nanam. 2 bulan stop nih, Bang? Iya. Berpikir bagaimana lagi selanjutnya? Betul. Itu berbagai cara sudah saya lakukan. Cara yang terakhir apa, Bang? Gimana itu? Pasang CCTV.
Pasang CCTV. Yes. Bagaimana biji ini bisa hilang? Iya. Dan mau tahu siapa yang mengambil biji itu, Bang? Siapa nih, Bang? Setelah pesan-pesan. Halo warga Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda dengan bangga mengumumkan kabar gembira bagi warga Kota Samarinda. Kebijakan ini dibuat sebagai langkah proaktif untuk memberikan keringanan seluruh warga Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak tanah dan bangunan. Saat ini Bapenda Kota Samarinda telah mengeluarkan program penundaan jatuh tempo pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan atau PBB P2 serta penghapusan sanksi administrasi dari tahun 2007 sampai 2022. Warga Samarinda dapat melakukan pembayaran mulai dari 1 Juni sampai dengan 15 Desember 2023. Pembayaran dapat dilakukan di BSI, BPR, GoPay, Indomaret, Pos Indonesia, Link Aja, Bank Kaltimtara, Tokopedia, Kris, dan virtual account. Ayo kita taat pajak demi membangun Samarinda menjadi lebih baik. Oke, teman pian, masih dengan kami di sini di Wadah Bekesa, Kecamatan Samarinda Seberang. Kita masih dengan Bang Aan di sini. Oke, Bang. Tadi kita bahas tentang pasang CCTV, Bang. Biji abang hilang selama 2 bulan tidak tanam. Ya. Boleh di-spill dong, yang ngambil siapa nih? Penasaran ya? Iya, biar teman-teman tahu nih siapa yang ngambil. Inisialnya S. S. Yes. Tetangga nih, Bang? Hah? Tetangga? Bukan. Teman. Teman hidup kita. Teman hidup. Teman dekat. Ada di mana-mana tuh. Waduh, siapa tuh, Bang? Tikus. Wah. Ternyata tikus. Iya. Oke. Jadi yang ngambil tuh tikus, Bang. Oke. Gitu ya. Jadi tikus makan nih bijinya itu dengan teratur. Nah, jadi sampai akhirnya ketemu. Maka ketika ketemu penyebabnya, kita bisa bagaimana cara mengatasinya. Oke. Gitu ya, Bang. Itu sering saya memberikan teman-teman itu jangan pernah mencari tahu bagaimana mengatasi masalah, tapi penyebabnya yang tidak dicari. Oke. Nah, harusnya cari penyebabnya. Ketika penyebabnya tahu, kita enak mengatasinya. Oke. Jadi bukan usaha, teman-teman, kalau ndak ada tantangannya, rintangannya ya. Dan bahkan Bang Aan ini juga pernah rugi yang dia bilang tadi, 2 bulan ndak nanam. Tapi ketika sekali gagal, ndak lanjut lagi, bukan guru kewirausahaan namanya. Ya, Bang ya. Iya, siap. Pasti kegagalan jadikan semangat, Bang. Oke. Berarti Bang Aan sudah tahu nih, untuk hidroponik hamanya ini tikus. Ini juga berarti menjadi pembelajaran nih buat teman-teman ya. Betul. Untuk hidroponik bahwa salah satunya tikus, Bang. Tapi tidak sering. Tidak sering. Ya, tapi ada, Bang. Tapi ada. Jadi kita juga harus menentukan tempat tanam kita yang baik juga, Bang ya. Betul. Karena harus bersih juga kan. Pasti itu. Itu pasti karena menjaga kualitas dari tanaman hidroponik kita ini. Oke. Bang, gini, misalnya teman-teman di rumah yang pengen nonton nih, pengen mencoba usaha hidroponik juga nih, pengen mengikuti jejak abang sejak 2013 sampai 2023, artinya 10 tahun abang di situ dan abang masih mengatakan sampingan. Cuannya berarti oke juga nih maksudnya nih, Bang. Tipsnya lumayan. Gimana, Bang? Sebetulnya kalau yang ingin belajar, saya harapkan punya keinginan yang besar dulu. Itu dasarnya, Bang. Iya, karena dari mulai 2014, saya dengan komunitas. Oh, ada komunitasnya, Bang ya? Ada. Tingkat Kota Samarinda, Bang? Komunitas sampai nasional, Bang. Oh, nasional juga sampai nih, Bang nasional. Ya? Jadi kalau di Kota Samarinda dan Kaltim itu adalah Asosiasi Hidroponik Kalimantan Timur. Oke. Kalau nasionalnya adalah Perkumpulan Hidroponik Nasional Indonesia, Perhindo. Iya, bukan partai. Jangan bahas partai kita di sini. Itu kalau partai nggak ada hanya nih. Nggak ada. Ya. Jadi itu harapannya bahwa ketika mau belajar itu keinginan dulu yang besar. Jadi 2014 saya sudah sosialisasi di Kota Samarinda saat itu. Aduh, kalau diceritain ini sampai besok pagi nih, Pak. Sampai besok pagi. Kenapa? Sulit, Bang. 2013 sayuran hidroponik tidak diterima oleh masyarakat Samarinda khususnya, Pak. Nggak diterima. Masih asing, Bang ya. Yes, masih asing. Jadi kami harus kerja keras sehingga masyarakat Samarinda saat itu
harus mengetahui bahwa apa sih hidroponik. Oke. Bagaimana terus kemudian apakah hidroponik itu aman? Benar. Karena mereka berpikir bahwa ini kimia. Iya. Karena belum mengetahui itu. Kimia yang sebut kimianya apa, pemberiannya seperti apa. Kerja keras kami di 2013 kami harus sosialisasi di Taman Cerdas. Kemudian di Simpang 4 Lembuswana. Saat itu belum ada Taman Samarinda. Ruang publik lah ya. Ruang publik. Terus kemudian kami di komunitas itu ada tugas, Bang. Iya. Tugasnya adalah kami harus memberikan edukasi, pelatihan secara gratis ke RT-RT. Oh, sampai ke tingkatan RT, Bang ya? RT-RT itu tugas-tugas kami untuk menyebarluaskan. Dan alhamdulillah sekarang ketika kita bilang hidroponik, orang sudah nggak asing lagi ya, Bang. Ya alhamdulillah. Mungkin kalau di awal-awal kan yang namanya pemahaman orang tanamannya di tanah, Bang. Betul. Ini kok di pipa gitu loh ya kan. Betul. Nah, jadi untuk kembali tadi ke tema bahwa Abang bertanya gimana sih kalau mau belajar? Iya. Nah, selain punya keinginan, kenapa saya bilang keinginan dulu? Karena dari pelatihan yang kita adakan secara gratis dan secara berbayar, yang jadi yang berbayar. Yang jadi yang berbayar. Artinya yang bersungguh-sungguh. Iya, betul. Jadi kalau untuk berhidroponik, insya Allah asosiasi kami, semua teman-teman hidroponik yang ada di Kota Samarinda, itu ketika Abang berada di wilayah mana kami bisa arahkan. Misalkan di Lojanan gitu ya, Bang. Kemudian di Samarinda Seberang. Kemudian Abang misalkan di Sungai Kunjang, Samarinda Kota, Sambutan, 10 kecamatan yang di Kota Samarinda, bahkan yang di luar, ketika mau belajar kita tinggal cukup tunjukkan sini, nggak perlu harus datang. Tapi kalau memang mau berkunjung ke rumah, monggo, gratis, disediakan teh daun mint. Ini daunnya contohnya. Iya, gitu. Berarti ini benar-benar tersebar di Kota Samarinda sekarang. Tersebar sudah. Berarti masyarakat yang pengen memulai, teman-teman penonton khususnya nih, yang pengen mulai udah nggak pusing lagi, Bang ya? Alhamdulillah sekarang udah nggak pusing lagi. Berarti boleh di-spill nggak, Bang? Kontak personnya, Bang? Boleh. Nanti di bawah atau di bawah sini, Bang ya? Disebutin atau? Disebutin boleh. Sambil nanti teman-teman tulis di bawah sini. Boleh. 08 08 12 58 49 767. Oke, buat teman-teman yang pengen berbudidaya hidroponik bisa hubungi kontak tersebut. Itu kontak Abang? Iya. WA juga. Kontak WA Bang Aan Ansori, seorang budidaya influencer hidroponik sejak 2013. Ya. Oke. Jadi teman-teman nggak pusing lagi nih kalau pengen mulai usaha. Ini lahan sempit udah bisa menghasilkan cuan, Bang ya? Betul. Artinya nggak ada yang terbuangkan. Ada bahasa waktu adalah uang. Ini tempat adalah uang, Bang. Iya. Nggak ada tempat yang boleh kosong ini, Bang. Benar. Oke, pesan-pesannya mungkin, Bang? Oke, baik. Statement terakhir nih ya. Oke. Kalau masih mau panjang kita sesi 2 kan. Jadi buat teman-teman yang baru atau pemula mau hidroponik, yang pertama silaturahmi. Silaturahmi dengan teman-teman yang sudah berhidroponik terlebih dahulu. Kemudian kedua, memang saat ini banyak media yang mengangkat terkait dengan isu hidroponik, baik melalui channel YouTube, kemudian media sosial lainnya. Tapi harapannya tetap silaturahmi tadi. Artinya banyak kesalahpahaman, harus menggunakan sistem ini, ternyata hanya lihat di YouTube kemudian akhirnya gagal. Karena ada beberapa yang memang di media sosial itu tidak disampaikan secara detail. Yang kedua, ketika memang mau berusaha, pastikan yang namanya perencanaan, Bang. Itu penting. Jadi perencanaan, sehingga ketika melakukan perencanaan, kita tidak akan kalang kabut untuk menjual hasil panen kita. Ya, yang akan mengakibatkan persaingan tidak sehat. Tadi harganya diturunin, kemudian menjelek-jelekan teman-teman yang sudah sustain gitu ya. Kemudian mengambil pasarnya teman, itu kan tidak sehat. Nah, tapi pesan saya yang terakhir bahwa carilah segmen pasar sesuai dengan keinginanmu. Makanya kalau cari saya, Bang, Abang cari di seluruh Kota Samarinda, di pasar tradisional tidak ada yang kenal namanya Aan. Karena segmen pasar saya bukan di pasar tradisional. Bukan di pasar tradisional. Ada dong. Ya itu, Bang. Mungkin rahasia nih, guys. Iya. Jadi tidak segmennya, kita memiliki segmen masing-masing. Maka segmen yang untuk pasar tradisional itu silakan teman-teman. Gitu ya. Jadi tidak saling mengganggu segmen. Kemudian saya memiliki segmen tersendiri. Gitu ya, Bang. Nah, yang terpenting bagaimana kita memiliki pelanggan yang loyal. Jadi kalau saya boleh, Bung Karno bilang
kirimkan satu pemuda gitu ya, untuk mengguncang dunia, Kak Bang. 10 daripada pemuda. 10 pemuda ya, untuk mengguncang dunia. Kalau saya lain, Bang. Gimana itu? Kirimkan saya 5 pelanggan yang loyal dibandingkan 100 pelanggan yang mencele-mencele. 5 pelanggan cukup, tapi stabil. Oke, konsisten. Betul. Daripada gitu. 10 tapi hari ini datang, selanjutnya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oke, luar biasa pesan-pesannya Bang. Yang saya tangkap nih paling penting adalah silaturahmi. Betul. Oke, jadi teman-teman jangan pernah malu karena belajar dari YouTube. Tadi kata Bang Aan ada yang nggak detail. Takutnya teman-teman salah kaprah. Betul. Akhirnya bisa gulung pipa tadi kata-katanya Bang ya. Oke, teman Pian Wadah Bekesa Kecamatan Samarinda Seberang. Sekian hasil bincang-bincang kita bersama Bang Aan Ansori. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Bang Aan, ini ada kenang-kenangan dari teman Pian Wadah Bekesa Kecamatan Samarinda Seberang. Oke, ini Bang. Kenang-kenangan dari teman Pian Wadah Bekesa